Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah datang ke Zoom Rahasia Kulit Sehat. Nah, ini nanti saya akan sharing sekaligus nanti mungkin berbagi cerita seperti ya. Itu ya, nanti kita saling sharing bagaimana cara kita bisa menjaga kulit itu agar tetap sehat. Apalagi mungkin ini ya, karena usia seperti itu, kulit itu semakin menua dan kadang itu kan kita pengennya berjiwa muda seperti itu ya. Jadi dengan adanya beberapa cara dengan kita bisa mengenal kulit kita, kita akan tahu bagaimana sih cara merawat kulit dengan menggunakan bahan-bahan skincare yang ada di pasaran sekarang banyak sekali dan itu bisa dikombinasikan dengan ini baik. Jadi nanti tidak ada yang namanya kulit itu menjadi breakout ataupun mungkin terjadi seperti ini ya apa namanya kulit itu terkena sunburn yang itu hitam-hitam atau kadang itu kalau dulu waktu SMP SMA itu karena sering panasan saya itu kayak ada muncul kayak panu seperti itu ya tetapi itu bukan panu tapi itu ternyata karena kepapar sinar matahari tetapi kulit tidak menggunakan sunscreen. Saya share dulu materinya. Nah, ini untuk apa materi kita hari ini. Jadi, bagaimana sih cara merawat kulit itu agar tetap sehat? Jadi, yang pertama harus kita tahu, kulit sehat itu yang seperti apa? Nah, yang pertama itu teksturnya itu halus. Jadi kulit itu nggak ada yang kayak berenjol-berenjol itu ya kalau bahasa Jawanya. Atau mungkin kalau di sekitar hidung mungkin ada yang sering mengalami hidungnya itu muncul kayak putih-putih. Nah, itu yang dinamakan sebaceous filament. Jadi bukan komedo. Jadi itu adalah sebaceous filament yang karena apa namanya tidak rajin double cleansing, tidak menggunakan eksfoliasi sehingga muncul yang namanya putih-putih itu. Jadi kadang kan iseng seperti itu ya. Kadang kalau ada yang sering iseng itu kalau apa kayak dipakein jari di ini hidung, nah itu muncul putih-putih. Nah itu namanya sebaceous filament. Nah itu juga bisa menyebabkan tekstur yang tidak halus ataupun mungkin seperti di pipi itu apa kayak ada berenjol-berenjol, benjol-benjol kecil-kecil. Nah, itu juga yang dinamakan geradakan. Lalu warna kulit ini tidak merata. Jadi kadang memang apa namanya ada beberapa orang itu yang mengalami warna kulit tidak merata. Entah itu karena paparan sinar matahari, sinar UV itu membuat kulit itu tadi ya seperti putih-putih. Nah, itu kayak panu. Nah, itu ternyata itu dari paparan sinar UV yang dimana kulitnya itu tidak terlindungi menggunakan tadi ya ada SPF dan juga PA. Lalu kulit elastis dan juga bonci. Jadi kalau dipegang itu kulitnya itu apa sepersekian detik itu kembali ke bentuk awalnya. Jadi tidak seperti kayak tidak cekung seperti itu ya. Jadi dia itu bonci ataupun juga pelampi seperti itu. Lalu well hydrated. Jadi kulitnya itu terhidrasi dengan baik. Nah, kulit yang terhidrasi dengan baik itu biasanya akan bercahaya dari dalam. Jadi bukan kulit-kulit yang minyakan gitu ya. Kadang kan ada yang kulitnya itu kayak kelihatan glowing, tapi kalau dilihat lagi itu kayak minyakannya banyak. Nah, itu apa namanya? Bukan yang kalau sekarang itu bukan yang dimaksud juga dengan glowing dari dalam seperti itu. Tetapi kalau sudah terhidrasi dengan baik, itu akan glowingnya itu dari dalam. Jadi akan kayak bercahaya seperti itu ya, atau kayak memantulkan sinar cahaya. Nah itu yang well hydrated. Lalu juga jarang breakout. Jadi jarang mengalami mungkin jerawat-jerawat yang munculnya itu jarang di tempat yang biasanya jerawatan seperti itu. Kalau biasanya mungkin ada yang mengalami jerawat hormonal, biasanya ada di sekitar dagu seperti itu. Tetapi kalau breakout itu
munculnya itu bukan di sekitar dagunya yang biasanya dia jerawatan. Mungkin munculnya di alis atau mungkin munculnya di dahi seperti itu. Nah, itu breakout. Jadi kalau ada istilah seperti itu, ada yang namanya breakout, ada juga yang namanya purging. Jadi kalau breakout ini biasanya muncul karena ketidakcocokan produk, sehingga menyebabkan adanya jerawat yang munculnya itu tidak di tempat yang biasanya terjadinya jerawat. Kalau purging itu biasanya itu dia itu muncul di tempat di mana dia itu ini ya apa namanya biasa ada jerawat di sana, dan itu kalau purging itu tidak lebih dari 2 bulan. Kalau breakout itu biasanya sampai 2 bulan lebih. Dan purging seperti itu biasanya karena dia itu memakai bahan-bahan aktif seperti AHA, BHA, atau mungkin juga retinol. Nah, dengan adanya bahan-bahan aktif itu kadang memicu ini ya, kayak kulit itu kan dengan adanya AHA, BHA, retinol itu mengikis kayak lapisan kulit. Nah, karena ada pengelupasan sel-sel kulit mati itu, nah itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, ini yang namanya dengan purging itu sendiri. Lalu yang harus diketahui itu adalah harus memahami kebutuhan dari kulit itu sendiri. Jadi yang pertama harus mengenali tipe kulitnya. Apakah kulitnya itu normal ataupun mungkin kulitnya itu kombinasi, kulitnya kering atau berminyak, atau mungkin kulitnya sensitif seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat tipe kulit kita seperti itu, kita bisa melihatnya itu setelah kita bangun pagi. Jadi ketika bangun pagi, kita lihat seperti itu, apakah kulit kita di wajah itu semuanya kering. Nah, kalau itu biasanya kulitnya tipenya tipe kulit kering, atau mungkin kulit keringnya itu hanya di sekitar ini ya dahi dan ini hidung, ada di T-zone seperti itu. Sedangkan di bagian pipi, dagu itu kering. Nah, itu juga bisa dimasukkan dengan kombinasi. Atau mungkin setelah bangun tidur itu ternyata berminyak semua. Nah, itu termasuk tipe kulit yang berminyak. Ataupun juga mungkin kulitnya itu kulit-kulit yang acne prone seperti itu. Jadi seperti saya itu tipe kulitnya acne prone. Nah, ini dari SMP itu pasti itu ya, kalau mau bulanan itu pasti keluar jerawat hormonal. Nah, ternyata sampai sekarang pun itu juga keluar seperti itu. Nah, kemarin juga sempat konsul seperti itu ya. Nah, ternyata memang tipe-tipe saya itu acne prone dengan jerawat hormonal. Jadi memang ketika mendekati apa namanya menstruasi itu biasanya kalau tidak bisa dijaga dengan baik pasti muncul yang namanya jerawat hormonal. Tetapi memang jerawat hormonal itu juga bisa diminimalisir. Jadi nanti apa bisa menggunakan produk-produk yang calming seperti itu, atau soothing, atau juga memperbaiki gaya hidup. Karena memang apa kulit-kulit yang sehat itu tidak hanya berasal dari luar saja seperti itu ya, tetapi dari sisi gaya hidup kita juga perlu diperbaiki dengan menggunakan pola hidup yang sehat. Jadi dijaga juga istirahatnya, tidak begadang seperti itu, makanannya juga, lalu juga rajin olahraga. Jadi kalau di growing team seperti itu ya, itu memang saling berkaitan apa namanya antara olahraga juga bersih-bersih, karena mungkin sebagian orang itu jarang mengganti sarung bantal, itu juga bisa menyebabkan yang namanya jerawat seperti itu. Jadi memang harus rutin diganti, ataupun juga kebersihan-kebersihan lain seperti tangan, ataupun juga mungkin kalau sering telepon seperti itu juga bisa memicu yang namanya jerawat. Nah, ini biasanya orang-orang yang tipenya acne prone itu lebih mudah mengalami jerawat dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami tipe-tipe yang acne prone. Lalu juga ada yang tipe yang sensitif, ketika terkena mungkin sinar matahari seperti itu langsung memerah, ataupun juga mungkin ketika ini memakai produk-produk skincare dengan bahan-bahan aktif tertentu itu juga bisa langsung memerah. Nah, ini juga harus bisa dikenali. Lalu yang kedua harus mengenali permasalahan kulit. Bagaimana permasalahan kulit yang kita alami? Apakah
kulitnya itu kusam atau mungkin muncul jerawat atau mungkin tanda-tanda penuaan sudah muncul. Mungkin muncul seperti ini ya, bintik-bintik hitam seperti itu, atau mungkin juga bisa muncul beberapa jenis komedo whitehead ataupun juga blackhead. Nah, itu juga termasuk beberapa permasalahan kulit, dan memang setiap orang juga permasalahan kulitnya berbeda-beda, dan mungkin kalau kita mau ini ya apa namanya memperbaiki itu memang harus tahu terlebih dulu permasalahan kulit. Lalu juga pahami juga kondisi tubuh, apakah tubuh kita itu sekarang sedang mengalami ini ya sedang menyusui anak ataupun juga sedang hamil. Karena beberapa produk skincare itu juga tidak disarankan digunakan oleh orang-orang yang dengan kondisi hamil ataupun juga menyusui. Nah, ini prinsip penggunaan skincare sendiri. Yang pertama ada cleansing, moisturizing, dan juga protecting. Ini tidak hanya skincare untuk wajah saja, tetapi juga untuk tubuh itu juga apa namanya basicnya itu sama. Jadi harus membersihkan, melembabkan, dan juga harus memproteksi. Karena itu memang basic skincare itu juga sangat penting. Nah, di sini yang pertama ada cleansing. Jadi cleansing itu terutama di malam hari itu harus wajib yang namanya double cleansing. Kalau untuk yang pagi hari mungkin untuk beberapa orang yang kulitnya mungkin sensitif atau mungkin ada hal-hal yang lain itu bisa di skip dengan menggunakan face wash saja, ataupun juga bisa menggunakan face wash, tapi face wash memang disarankan maksimal hanya 2 kali dalam sehari. Jadi jangan sampai menggunakan face wash itu terlalu berlebihan, karena mungkin bisa menyebabkan kulit itu menjadi rusak. Dimana ketika kulit rusak atau skin barriernya rusak, itu bisa memicu masalah-masalah kulit yang lain. Misalnya jerawat, lalu juga kulitnya mengelupas, itu bisa muncul karena terlalu banyak ini ya apa namanya menggunakan face wash itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus digunakan adalah first cleanser. Jadi ini adalah pembersih pertama, bisa menggunakan micellar water, lalu cleansing oil, cleansing balm, atau juga cleansing milk. Nah, ini bisa pakai sesuai dengan ini ya kebutuhan. Bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya sendiri seperti itu. Nah, ini ada first cleanser. Jadi mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menggunakan cleansing balm seperti itu. Jadi cleansing balm itu kadang di orang yang berminyak seperti itu malah memuncul wajahnya itu muncul jerawat seperti itu. Sama juga mungkin ada orang yang tipenya itu tipe-tipe yang wajahnya itu kering seperti itu. Ketika menggunakan micellar water itu bisa kering. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan kulit sendiri. Meskipun memang untuk micellar water itu memang cocok untuk semua jenis kulit. Lalu juga hindari untuk face cleanser, itu kadang ada orang yang membersihkannya itu malah menggunakan minyak goreng seperti itu. Jadi beberapa mungkin ada yang karena tidak sedia dengan micellar water, cleansing oil, cleansing balm, atau juga cleansing milk, itu menggunakan minyak goreng. Nah, itu sangat tidak disarankan karena memang beberapa jenis ini ya namanya minyak goreng, terutama memang minyak sawit seperti itu. Beda juga mungkin kalau menggunakan canola oil seperti itu atau sunflower oil. Kalau yang jenisnya itu kelapa, itu bisa menyebabkan komedogenik karena memang sifatnya kelapa itu bisa memicu komedo ketika dipakai di wajah sendiri. Lalu yang kedua, setelah menggunakan first cleanser itu harus menggunakan second cleanser yang pilih yang gentle seperti itu. Jadi memang di pasaran mungkin ada banyak jenis face wash, ada yang mungkin mengklaim face washnya itu gentle atau mungkin biasa seperti itu. Bedanya seperti itu, kalau face wash yang gentle ini biasanya tidak mengandung bahan aktif, biasanya mungkin hanya mengandung pantenol atau ceramide seperti itu, biasanya ceramide seperti itu. Beda dengan face wash yang menggunakan bahan aktif atau face wash biasa. Biasanya face wash yang untuk acne seperti itu karena ada kandungan salisilik
acidnya seperti itu kadang sedikit bisa membuat kulit itu kering atau ketarik. Nah, beda yang ketiga lagi, yang face wash gentle itu setelah cuci muka itu kulit itu tidak kering ataupun tidak ketarik. Kalau yang face wash biasa yang ada kandungan bahan aktifnya itu bisa membuat kulit itu ketarik ataupun kering. Meskipun kalau sekarang itu sangat minimal ya, beberapa face wash yang menggunakan bahan aktif yang membuat kulit itu kering. Lalu yang kedua itu moisturizing. Jadi ini adalah pelembab yang fungsinya itu untuk menghidrasi kulit sehingga nanti kadar air pada kulitnya itu tetap terjaga. Nah, di sini moisturizing ini sendiri bentuknya ada banyak sekali, ada yang gel, ada yang lotion, ada juga yang krim. Nah, ini juga beda seperti itu ya. Biasanya kalau untuk yang tipe-tipe kulit berminyak seperti itu biasanya lebih cocok menggunakan bentuk yang gel karena teksturnya ringan dan juga gampang menyerap sehingga nanti ketika setelah menggunakan moisturizer yang bentuk gel ini kulitnya itu bisa terhidrasi dengan baik dan juga tidak menjadi minyakan seperti itu. Kalau yang tipe-tipe kulit kering itu memang disarankan menggunakan moisturizing yang tipenya itu krim. Jadi dia itu krim yang sedikit lebih thick atau lebih tebal gitu ya, kayak teksturnya itu lebih tebal dibandingkan bentuk yang gel yang sangat ringan. Nah, ini ada beberapa mungkin di pasaran seperti itu. Ada yang namanya moisturizer, ada juga yang namanya krim. Nah, kalau yang moisturizer itu biasanya tidak ada bahan aktifnya. Jadi memang konsen utama dari moisturizer ini adalah untuk melembabkan sendiri. Nah, biasanya di dalam moisturizer ini itu ada kandungan ceramide dan juga ada panthenol ataupun mungkin ada kandungan bahan lain seperti Sika, Centella asiatica ataupun juga pegagan ya kalau di Indonesia seperti itu, atau mungkin bahan-bahan alam yang lain seperti aloe vera seperti itu. Nah, dia itu tipenya melembabkan. Beda juga dengan dia itu kalau produknya itu day cream atau night cream. Biasanya ada bahan aktifnya. Nah, biasanya mungkin ada tambahan niacinamide. Kalau day cream juga mungkin ada tambahan bahan-bahan untuk sunscreennya atau night cream biasanya retinol seperti itu atau tretinoin. Nah, itu ada bahan aktifnya dan ini harus dibedakan seperti itu antara moisturizer dan juga krim seperti itu karena memang kalau yang krim itu biasanya teksturnya lebih thick, lebih tebal dan juga dia itu memang ada fungsi-fungsi yang lain. Misalnya kalau day cream seperti itu dia ada niacinamide-nya seperti itu, dia bisa mencerahkan seperti itu. Night cream juga seperti itu, biasanya ada kandungan retinol ataupun mungkin ada kandungan vitamin C. Nah, itu dia ada bahan aktifnya yang dimana dia itu tidak hanya melembabkan tetapi ada manfaat lain. Nah, misalnya seperti niacinamide atau vitamin C, dia bisa juga untuk mencerahkan kulit. Lalu yang ketiga itu yang penting adalah dengan memproteksi kulit kita dengan menggunakan sunscreen. Jadi ada beberapa jenis sunscreen. Yang pertama ada physical sunscreen atau mineral sunscreen, ada chemical sunscreen dan juga ada hybrid sunscreen. Kalau yang physical sunscreen atau mineral sunscreen itu pasti ada kandungan zinc oxide dan juga titanium dioxide. Nah, ini biasanya tidak hanya ada di sunscreen saja, biasanya juga tadi day cream itu menggunakan physical sunscreen, biasanya ada zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, ini dia itu physical sunscreen itu ada seperti efeknya. Jadi ketika menggunakan physical sunscreen nanti seperti ada white cast. Kalau mungkin beberapa produk sekarang itu klaimnya itu tone up, tetapi tone up-nya itu dari ini ya sunscreen. Karena sifatnya itu physical sunscreen itu dia itu memantulkan cahaya. Jadi ketika kita menggunakan physical sunscreen ke kulit seperti itu, kulit itu bagian atasnya itu terlapisi ini physical sunscreen-nya, bahan-bahan ini. Dan
mungkin ketika di luar rumah seperti itu dia langsung memantulkan cahaya matahari, jadi tidak sampai masuk ke dalam. Jadi memang untuk beberapa kulit seperti itu, seperti kulit sensitif seperti itu memang disarankan menggunakan physical sunscreen. Juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu juga jangan sampai skip yang namanya menggunakan sunscreen, karena mungkin ada beberapa website seperti itu, atau mungkin juga melihat artikel itu tidak boleh menggunakan sunscreen untuk ibu hamil. Nah, itu salah besar. Jadi yang tidak boleh menggunakan sunscreen pada ibu hamil itu adalah tipe yang chemical sunscreen. Jadi harus menggunakan yang physical sunscreen atau mineral sunscreen. Kenapa tidak boleh menggunakan chemical sunscreen? Karena chemical sunscreen ini dia itu masuk dulu ke dalam kulit seperti itu. Setelah itu diubah menjadi panas, dan di sini sinar matahari itu masuk, habis itu baru keluar, dan kayak ini ya, apa namanya, mental seperti itu. Tetapi mentalnya itu bukan di luar, tetapi sudah di dalam kulit, karena chemical sunscreen ini dia menyerap ke dalam kulit. Dan di sini chemical sunscreen ini juga tidak disarankan digunakan oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui, karena tadi ya mungkin khawatirnya juga ada pengaruh di janin itu sendiri. Nah, efek dari chemical sunscreen memang tidak seberat menggunakan physical sunscreen. Kalau physical sunscreen biasanya ada wet cast-nya, jadi mungkin pas pakai itu kayak pakai topeng putih-putih seperti itu. Chemical sunscreen ini dia biasanya sangat minim sekali wet cast, jadi bahkan kalau sekarang produk-produk sekarang itu sama sekali tidak ada wet cast-nya. Tetapi memang di beberapa orang seperti itu, seperti tipe-tipe yang sensitif atau mungkin yang acne prone, chemical sunscreen ini bisa memicu adanya jerawat seperti itu. Nah, biasanya chemical sunscreen itu ada oxybenzone, oxysalat, avobenzone, ocoprilene seperti itu. Nah, itu bahan-bahan yang ada di chemical sunscreen. Nah, karena physical sunscreen dan chemical sunscreen ini mempunyai plus minusnya, beberapa produk itu menggunakan atau mengeluarkan hybrid sunscreen. Jadi dia itu adalah paduan antara physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Jadi biasanya tipe hybrid ini dia itu juga minim white cast seperti itu, tetapi beberapa produk itu juga mengklaim bahwa produknya itu juga aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Tapi memang untuk ini ya kadang itu untuk jaga-jaga untuk ibu hamil memang disarankannya itu menggunakan yang physical sunscreen saja. Lalu berapa sih sebenarnya kadar minimal sunscreen yang perlu kita gunakan di Indonesia sendiri? Jadi kalau di sunscreen itu kita kadang kan sering melihat adanya SPF dan juga PA seperti itu. Jadi SPF itu sun protecting factor. Jadi dia itu melindungi adanya UVB. Jadi UVB ini gampangnya itu sinar matahari yang bisa membuat kulit itu terbakar. Jadi kulit itu bisa menggelap ketika kita panas-panasan terus di luar rumah seperti itu. Kalau yang PA itu adalah protecting grade of UVA seperti itu. Jadi dia melindungi kulit dari sinar UVA. Nah, sinar UVA itu gampangnya itu E-nya itu adalah aging. Aging ini adalah yang bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan seperti itu, misalnya muncul hitam-hitam, bercak hitam seperti itu di kulit. Nah, itu karena adanya paparan UVA. Nah, bahayanya sendiri UVA itu bisa masuk melalui kaca-kaca di rumah. Meskipun kita di rumah seperti itu juga perlu menggunakan sunscreen yang mengandung PA, karena tadi sinar matahari yang mengandung UVA itu bisa masuk ke dalam rumah. Nah, untuk kadarnya seperti itu, di Indonesia sendiri minimal SPF itu adalah SPF 30, terutama juga untuk orang-orang dengan acne prone itu bisa menggunakan SPF 30 dengan PA. Biasanya PA kalau di produk-produk itu ada tanda plus. Biasanya maksimal ada 4, dan pilihlah yang PA-nya itu minimal itu 3 atau 4 seperti itu. Jadi dia itu bisa melindungi juga dari
dari penuaan, karena memang sunscreen ini yang paling penting seperti itu, karena dia itu sifatnya itu investasi, jadi tidak bisa dilihat mungkin 3 atau 6 bulan ke depan, tetapi jangka panjang seperti itu. Jadi selain bisa terhindar dari kanker kulit seperti itu, juga bisa terhindar dari yang namanya itu penuaan. Lalu untuk beberapa produk yang ada di luar, sunscreen itu sekarang juga sudah banyak. Kalau biasa kita lihat itu sunscreen yang berbentuk krim, yang biasanya ada di tube seperti itu, ataupun juga di jar, ataupun juga mungkin sekarang itu banyak inovasi-inovasi lain. Jadi lebih gampang untuk melakukan reapply. Jadi setiap 2 atau 3 jam sekali itu wajib untuk melakukan reapply agar kulit itu juga bisa terlindungi. Nah, kalau sekarang sudah banyak bisa menggunakan sunscreen spray atau juga sunscreen powder, atau sekarang juga sudah ada tipe yang sunscreen stick. Nah, itu untuk mempermudah kita, apalagi kalau yang sering ada di luar dengan menggunakan make up seperti itu juga untuk dengan menggunakan sunscreen tipe spray ataupun juga powder itu lebih mempermudah untuk melindungi kulit juga dari paparan sinar UV. Selain itu, penggunaan sunscreen itu juga sebisa mungkin digunakan ini ya, 2 ruas jari. Jadi sunscreen itu digunakan 2 ruas jari penuh itu untuk wajah dan juga untuk leher. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita mungkin sudah berumur, wajahnya itu masih kenyal, tetapi bagian lehernya itu kayak sudah kendur. Nah, itu perlu di ini ya, proteksi juga dengan menggunakan sunscreen itu sendiri. Nah, ini beberapa permasalahan kulit, bisa kulit kusam, geradakan, warna kulit tidak merata, jerawat, aging, atau mungkin sekarang yang sedang banyak digaung-gaungkan adalah skin barrier yang rusak. Jadi ketika kita menggunakan beberapa produk yang bisa menyebabkan skin barrier rusak, biasanya karena over eksfoliasi atau mungkin karena tadi yang menggunakan face wash yang tidak gentle yang membuat kulit ketarik, itu bisa membuat skin barriernya rusak. Jadi biasanya tandanya itu kulitnya itu kayak kerasa kering, lalu juga bisa mengelupas seperti itu, ataupun juga mungkin muncul jerawat seperti itu. Nah, itu bisa membuat skin dikatakan dengan skin barrier yang rusak. Jadi kita juga harus paham seperti itu ya kulit. Apakah kulit sedang sehat atau mungkin sedang kulitnya itu sedang mengalami kerusakan karena skin barriernya rusak. Itu harus kita pahami. Nah, yang pertama itu untuk kulit yang kusam itu bisa menggunakan beberapa bahan seperti itu, misalnya produk dengan kandungan niacinamide, kojic acid, alpha-arbutin, retinol, dan vitamin C. Nah, untuk retinol ini juga tidak disarankan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui, karena tadi ya sifatnya meskipun memang retinol itu sedikit di salah satu produk skincare itu bisa membahayakan janin. Jadi biasanya itu memang kandungan retinol di skincare itu memang tidak banyak, bahkan 0,03% retinol saja itu bisa ini ya mengimprove skin tekstur kita seperti itu, atau mencegah penuaan. Jadi memang kandungannya itu tidak mungkin sebanyak seperti mungkin kalau kita lihat niacinamide, ada yang sampai 10% niacinamide, ataupun juga vitamin C seperti itu. Biasanya juga ascorbic acid kalau di skincare. Nah, itu kandungannya itu cukup banyak dibandingkan juga mungkin retinol yang mungkin cuma 0,0 saja persen. Nah, ini kandungan bahan-bahan ini biasanya bisa untuk membuat kulit itu menjadi cerah. Jadi kalau di skincare itu tidak ada yang namanya kulit itu putih seperti itu. Jadi hanya bisa untuk mencerahkan. Jadi seperti kita harus tahu juga skin tone kita seperti itu. Jadi untuk naik menjadi mungkin kulit yang putih seperti bule itu tidak bisa seperti itu dengan menggunakan bahan-bahan yang aman. Kecuali mungkin kalau menggunakan tipe-tipe kayak merkuri, hidrokinon seperti itu. Nah, itu mungkin bisa sampai putih, tapi putihnya itu putih pucat, bukan yang sehat seperti itu, bukan kulit yang sehat, tetapi pucat. Lalu untuk jerawat itu bisa menggunakan salicylic acid dan juga benzoyl peroxide, dan 2 bahan ini juga tidak boleh digunakan
ibu hamil ataupun ibu menyusui. Untuk salicylic acid mungkin kurang dari 1% itu masih aman untuk ibu hamil. Tetapi untuk yang di atas 1% memang sebaiknya tidak digunakan. Nah, biasanya salicylic acid, benzoyl peroxide seperti itu yang kadarnya cukup tinggi itu biasanya bisa ditemukan di obat total jerawat. Tetapi biasanya memang seperti face wash seperti itu ataupun juga serum dengan kandungan salicylic acid ini juga biasanya hanya kadarnya itu sedikit seperti itu. Jadi beberapa brand atau produk itu mengklaim juga produknya itu aman meskipun digunakan oleh ibu hamil. Karena terkadang orang yang hamil itu kan mengalami ini ya perubahan hormon yang membuat kulitnya jerawatan. Nah, itu juga bisa menggunakan salicylic acid tetapi yang kadarnya itu rendah. Nah, memang kalau ini ya apa namanya ragu seperti itu bisa konsul juga ke dokter seperti itu. Apakah bisa menggunakan salicylic acid atau tidak? Tetapi kalau benzoyl peroxide ini memang disarankan tidak digunakan oleh ibu hamil maupun ibu menyusui. Karena biasanya untuk obat total jerawat pun benzoyl peroxide itu sampai 5% sampai ataupun 10% seperti itu untuk benzoyl peroxide. Dan kedua bahan ini biasanya memang kayak membuat kulit itu kering. Dan salicylic acid ini merupakan salah satu jenis eksfoliator seperti itu. Jadi salah satu bentuk BHA. Jadi dia itu tipenya itu molekulnya itu langsung masuk ke dalam kulit. Lalu untuk aging atau penuaan itu bisa menggunakan retinoid atau vitamin A dan ini beserta turunannya bisa retinol ataupun sekarang itu ada retinal. Nah, itu tidak disarankan digunakan ibu hamil ataupun ibu menyusui. Tetapi ketika ibu hamil pengen mencegah penuaan bisa menggunakan alternatifnya menggunakan bakuchiol seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak seperti itu produk-produk dengan kandungan bakuchiol yang ini aman digunakan oleh ibu hamil maupun ibu menyusui karena memang kan dari hamil sampai menyusui itu kan hampir 3 tahun seperti itu. Nah, ketika ingin mencegah penuaan bisa menggunakan yang namanya bakuchiol itu sendiri. Lalu ketika skin barrier rusak, nah ini tadi ya ketika mungkin kulitnya mengelupas, kering seperti itu dia itu bisa menggunakan beberapa bahan untuk membuat skin barrier itu agar ini ya apa namanya skin barriernya itu membaik seperti itu. Nah, untuk skin barrier yang rusak itu bisa menggunakan bahan-bahan seperti ceramide, pantenol, squalene, gliserin, sika, centella asiatica, sekarang juga sedang hype seperti itu, ataupun juga menggunakan aloe vera. Ini juga beberapa 5 tahun ke belakang itu juga hype sekali aloe vera, ataupun snail mucin. Ini biasanya digunakan oleh produk-produk luar seperti itu. Nah, ini biasanya menggunakan snail mucin dan di mana beberapa ini ya apa kandungan ini bisa memperbaiki skin barrier yang rusak. Dan ketika skin barrier yang rusak itu juga minimalkan untuk tidak melakukan ini ya apa over eksfoliasi yang berlebihan. Karena ketika kita sudah ngerasa kulit kering, ngelupas seperti itu, perih seperti itu harus stop eksfoliasi setidaknya 1-2 minggu ke depan. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang dia itu untuk melembabkan, untuk hydrating, termasuk mungkin kalau tidak menggunakan produk-produk seperti ini bisa menggunakan produk dengan bahan-bahan melembabkan yang lain. Misalnya seperti kalau sekarang itu banyak seperti itu ya. Itu bahan-bahan yang alami seperti kalau di lokal produk itu beberapa jenis bunga-bungaan, ada bunga kenanga seperti itu yang diekstrak ataupun sunflower oil seperti itu. Nah, itu bisa juga untuk melembabkan dan memperbaiki skin barrier yang rusak. Lalu kulit itu juga butuh eksfoliasi dengan tadi ya kuncinya itu tidak sedang mengalami skin barriernya itu tidak sedang rusak. Jadi bisa
melakukan eksfoliasi agar sel-sel kulit itu juga bisa keangkat, sehingga tadi ketika kita sudah rajin menggunakan skincare seperti itu bertahun-tahun, kenapa sih nggak cerah-cerah, kenapa sih masih muncul komedo, kenapa sih masih muncul mungkin sebaceous filament itu sendiri. Nah, itu karena tidak melakukan eksfoliasi. Jadi eksfoliasi ini juga penting dengan catatan tadi, skin barrier-nya baik seperti itu, kulit juga sedang tidak bermasalah. Nah, biasanya kulit butuh eksfoliasi ketika tadi kulit kusam, lalu teksturnya tidak merata, gradatan, pori-porinya itu besar, komedo, dan ini ketika kulit itu tidak rajin dieksfoliasi, itu skincare yang digunakan itu tidak dapat bekerja secara efektif. Nah, ini harus memahami produk-produk eksfoliasi yang digunakan. Jadi ada beberapa bahan eksfoliasi yang ada AHA, alpha hydroxy acid, BHA, beta hydroxy acid, ataupun PHA, polyhydroxy acid. Jadi memang ketiga bahan eksfoliasi ini memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, di sini untuk PHA sendiri itu eksfoliasi di mana dia itu memiliki molekul yang lebih besar dibandingkan AHA dan juga PHA. Jadi PHA ini dia itu hanya sampai di bagian luar saja seperti itu. Jadi tidak sampai masuk ke dalam karena molekulnya besar. Dan PHA ini bisa digunakan oleh kulit sensitif sehingga tadi ya ketika setelah melakukan eksfoliasi itu tidak menyebabkan yang namanya kemerahan itu sendiri, sehingga PHA ini sendiri bisa digunakan kulit sensitif, aman juga digunakan ibu hamil dan ibu menyusui karena sifatnya dia hanya mengeksfoliasi di bagian permukaan kulit saja. Nah, biasanya ada beberapa bahan yaitu lactobionic acid, gluconolacton ataupun juga galactose. Nah, ini PHA. Kalau yang di antara tengah-tengah itu ada AHA, dia sedikit lebih kecil dibandingkan PHA, tetapi AHA sendiri ini masih bisa masuk ke dalam kulit. Nah, biasanya ada lactic acid, citric acid, glycolic acid, malic acid, manilic acid. Nah, tartaric acid ini yang paling banyak digunakan di produk-produk skincare. Jadi ketika menggunakan produk dengan AHA, biasanya ada klaim untuk mencerahkan ataupun meratakan warna kulit. Karena AHA ini sendiri dia itu mengeksfoliasi bagian luar seperti itu, sehingga tadi ya sel-sel kulit mati di bagian luar itu bisa keangkat, sehingga yang awalnya kusam itu bisa menjadi cerah. Selain itu, kalau ada bekas jerawat PIE atau PIH, di mana itu ada yang kemerahan, ada yang menghitam, itu bisa menggunakan produk dengan kandungan AHA agar bisa warna kulitnya itu menjadi lebih cerah. Lalu untuk yang BHA ini tadi ya salicylic acid tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui jika kadarnya lebih dari 1%. Di mana BHA ini molekulnya lebih paling kecil di antara ketiga ini, eksfoliator ini. Dan BHA ini dia cara kerjanya itu langsung masuk ke dalam kulit seperti itu. Jadi dia itu kayak masuk ke pori-pori, lalu dia itu keluar seperti itu. Dimana kalau salicylic acid itu bisa digunakan selain untuk mengurangi jerawat, itu juga bisa untuk mengurangi pori-pori yang besar. Jadi pori-porinya itu menjadi kelihatan mengecil. Jadi memang kalau pori-pori memiliki massa kulit pori-pori besar, itu pori-pori kulit itu memang umum terjadi seperti itu ya, atau ya itu wajar atau normal, tetapi mungkin ada yang mungkin risih karena pori-porinya itu terlalu besar seperti itu. Nah, itu ketika pori-porinya terlalu besar bisa menggunakan BHA dengan menggunakan salicylic acid, di mana nanti dia itu bisa mengurangi tampilan pori-pori karena tadi ya sifatnya itu langsung masuk ke dalam kulit. Lalu untuk di pasaran sendiri, untuk eksfoliasi itu ada yang namanya physical exfoliator, ada juga yang namanya chemical exfoliator. Jadi kalau physical exfoliator itu biasanya dia itu bentuknya itu scrub.
Jadi kita kadang kan itu menemukan seperti itu peeling gel seperti itu ataupun scrub-scrub yang dimana dia itu ketika dioles itu kayak ada butiran-butirannya. Nah, itu physical exfoliator. Ataupun sekarang sudah banyak yang namanya chemical exfoliator. Itu biasanya bentuknya bisa serum, toner ataupun juga kapas atau clear pad seperti itu. Nah, itu dia sifatnya chemical exfoliator dan biasanya kalau yang jenis chemical exfoliator itu ini ya apa namanya kadang ada yang menggunakan ketiga bahan ini. Tetapi kalau yang physical exfoliator lebih banyak memang dia itu menggunakan AHA karena biasanya kalau untuk orang yang berjerawat itu tidak disarankan menggunakan physical exfoliator karena bisa memperparah jerawatnya sendiri. Nah, ini yang harus dipahami itu ketika kita menggunakan skincare dan ingin kayak ganti-ganti ataupun juga mungkin pengen campur-campur, itu hindari mencampur skincare dengan bahan-bahan seperti ini. Jadi hindari mencampur retinol dengan tadi eksfoliator karena retinol itu juga sifatnya itu dia eksfoliasi seperti itu. Jadi dia apa namanya juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati sehingga tadi ya bisa mencegah penuaan karena tadi apa namanya sifatnya juga eksfoliator. Nah, itu hindari retinol dengan AHA/BHA karena bisa over eksfoliasi. Lalu juga retinol vitamin C itu juga perlu dihindari. Dan vitamin C ini meskipun dia produknya itu memiliki vitamin C yang cenderung stabil seperti itu, jadi tidak memicu adanya iritasi ataupun tidak memicu adanya breakout ataupun juga mungkin kemerahan, itu juga harus dihindari ketika akan mencampur dengan retinol ataupun AHA/BHA. Terutama untuk di pagi hari seperti itu, vitamin C itu sendiri itu tidak disarankan ketika di pagi hari melakukan eksfoliasi lalu menggunakan vitamin C itu sendiri. Lalu yang boleh digabung atau baik digabung itu yang pertama itu ada vitamin C dan juga SPF dengan menggunakan sunscreen. Nah, ini memang beberapa orang memang memiliki review itu ketika di pagi hari menggunakan serum vitamin C ataupun moisturizer dengan vitamin C ditambah dengan SPF seperti itu dia itu cenderung kulitnya itu lebih cerah dan lebih glowing karena memang antara kandungan vitamin C dan SPF itu dia itu kayak vitamin C itu bisa ini ya sekaligus memproteksi kulit itu dari paparan UV. Jadi memang sifatnya itu dia melengkapi dari SPF itu sendiri. Lalu juga di malam hari itu bisa menggunakan retinol ditambah dengan niacinamide seperti itu. Jadi mungkin sekarang juga beberapa produk itu sudah ada serum yang kandungannya itu retinol sekaligus juga dengan niacinamide. Jadi ini nanti bisa digunakan di malam hari dan retinol itu harus digunakan di malam hari, tidak boleh digunakan di pagi hari karena tadi sifatnya eksfoliasi yang dimana ketika kita menggunakan retinol tanpa menggunakan SPF seperti itu hasilnya sama aja dengan bohong seperti itu ya karena tadi sudah dikikis sel-sel kulit matinya tetapi ketika tidak diproteksi kulitnya juga bisa rusak. Jadi ini harus digunakan di malam hari, bisa dengan retinol dengan niacinamide ataupun retinol dengan hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid ini juga kandungan skincare yang paling banyak juga ditemukan dan ini bisa ditemukan di toner, di serum seperti itu yang sifatnya itu bisa melembabkan kulit. Jadi ketika dicampur dengan retinol itu bisa seperti itu. Malah memang untuk kulit-kulit yang sensitif seperti itu harus ini ya sekarang itu kayak tipenya itu trend sandwich seperti itu. Jadi harus menggunakan mungkin hyaluronic acid atau pelembab seperti itu, retinol baru pelembab lagi.
Lalu yang boleh digabung juga AHA/BHA dengan hyaluronic acid ataupun dengan ceramide seperti itu. Jadi ketika kita selesai eksfoliasi seperti itu, misalnya menggunakan toner eksfoliasi, di mana toner eksfoliasi atau peeling seperti itu ya, itu digunakan mungkin sekarang itu kan baik digunakan sampai mungkin 5 atau 10 menit baru dibilas seperti itu. Nah, setelah dibilas itu boleh menggunakan toner, serum, ataupun moisturizer dengan kandungan hyaluronic acid dan juga ceramide. Nah, di mana kedua kandungan ini nanti bisa melembabkan kulit setelah tadi ini ya dilakukan eksfoliasi, sehingga tadi kulit itu juga menjadi ini ya tidak, skin barriernya itu tidak menjadi rusak. Lalu di pagi hari juga bisa mencampur vitamin C juga dengan alpha arbutin. Jadi alpha arbutin ini juga cukup bagus untuk mencerahkan, tetapi memang beberapa literatur mengatakan alpha arbutin ini tidak boleh digunakan ibu hamil maupun juga ibu menyusui. Jadi sebaiknya seperti itu, kandungan alpha arbutin ini juga dihindari. Nah, ini beberapa kandungan skincare yang bisa digabung. Lalu juga yang sekarang itu lagi tren, itu ada yang namanya tren skin cycling seperti itu. Jadi tren skin cycling ini metode penggunaan skincare dilakukan selama 4 malam berturut-turut dan itu berulang. Nah, tujuan dari skin cycling ini sendiri adalah agar tidak over menggunakan produk. Tetapi ketika akan mempraktekkan metode skin cycling ini harus benar-benar dipahami bahwa kondisi kulit kita memang benar-benar sedang sehat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kulit kita itu sedang skin barriernya rusak karena over eksfoliasi, kita malah melakukan skin cycling lagi. Jadi ini harus benar-benar kita paham kulit seperti itu baru bisa melakukan skin cycling. Karena memang beberapa review dari orang-orang ketika sudah melakukan skin cycling, tekstur kulit menjadi lebih baik seperti itu, kulit menjadi lebih cerah, menjadi lebih lembab seperti itu, menjadi lebih glowing seperti itu. Atau sekarang banyak yang pengen glass skin seperti itu, kulitnya seperti kaca seperti itu. Nah, itu karena menerapkan skin cycling dengan tanda kutip tadi ya, skin barriernya itu memang sedang baik-baik saja. Dimana ketika skin cycling itu day 1 itu menggunakan produk-produk eksfoliasi. Jadi menggunakan AHA, BHA, PHA seperti itu. Lalu ketika sudah melakukan eksfoliasi, malam kedua ini hanya pada malam hari ya. Malam kedua itu menggunakan bahan-bahan yang mengandung retinoid dan turunannya. Bisa menggunakan retinol atau sekarang bisa menggunakan retinal seperti itu. Karena ketika kulit itu sudah dieksfoliasi di malam sebelumnya, karena tadi ya skin permukaan kulitnya itu sel-sel kulit matinya itu sudah keangkat, ketika di malam kedua menggunakan retinol, itu retinolnya itu bisa bekerja secara maksimal masuk ke dalam kulit, sehingga tadi ya efek untuk mencegah penuaannya itu bisa lebih maksimal. Lalu ketika di day ketiga seperti itu sampai keempat itu istirahat, bisa menggunakan produk-produk hydrating atau mungkin produk-produk yang sifatnya itu mencerahkan, menggunakan mungkin tadi ada hyaluronic acid dengan hydrating atau aloe vera gel, Sika seperti itu, atau mungkin kalau memang kulitnya sudah benar-benar bagus bisa menggunakan serum atau toner yang mengandung niacinamide seperti itu. Nah, itu untuk skin cycling. Nah, ketika sudah di malam keempat, lalu malam kelimanya balik lagi ke eksfoliasi. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Nanti kalau memang kulitnya memang baik-baik saja, tidak over eksfoliasi seperti itu bisa membuat kulit itu menjadi lebih glowing atau tren sekarang itu glass skin seperti itu. Nah, ini yang terakhir, jadi tips gunakan produk skincare itu sesuaikan dengan jenis kulit dan kebutuhannya. Jadi bisa saja seperti itu ya, kita itu menggunakan produk skincare itu ganti-ganti, bisa seperti itu. Tetapi kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya ketika di bulan ini sedang mengalami jerawat seperti itu ya. Jadi selama 2 bulan mungkin jerawatnya itu sudah mereda, tetapi muncul bekas. Nah, setelah muncul bekas, ketika jerawatnya mereda itu bisa menggunakan produk-produk yang bisa
mencerahkan ataupun juga bisa untuk menghilangkan noda bekas jerawat itu sendiri. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu juga kebutuhan apakah sedang hamil atau menyusui. Nah, hindari bahan-bahan skincare yang bisa mempengaruhi janin seperti itu ya. Seperti tadi ada retinol, AHA, BHA seperti itu, atau mungkin juga merkuri, hidroquinon. Kalau merkuri, hidroquinon itu biasanya memang sudah tidak lulus BPOM, kecuali memang kalau ke klinik kecantikan di mana menggunakan skincare dengan etiket biru. Nah, itu harus sesuai dengan konsultasi dokter. Nah, itu juga harus ada pengawasannya. Jadi skincare dengan etiket biru itu tidak boleh digunakan ataupun diperjualbelikan secara bebas. Harus sesuai dengan konsultasi dengan dokter. Lalu juga sesuaikan dengan budgetnya. Jadi sekarang banyak sekali produk-produk di luaran sana yang harganya itu berbagai macam seperti itu ya. Nah, itu sesuaikan dengan budgetnya seperti itu. Ketika budgetnya mungkin bisa lebih, bisa menggunakan skincare mungkin yang high seperti itu. Atau mungkin sekarang skincare lokal pun juga sudah banyak dan juga sudah bagus-bagus. Nah, itu sesuaikan dengan budget. Lalu juga pilih yang sudah BPOM. Nah, ini juga penting seperti itu. Skincare itu meskipun dari luar seperti itu, ketika masuk ke dalam itu distributornya juga harus jelas dan juga harus sudah ada label BPOM-nya. Jadi ketika distributor jelas biasanya sudah juga bisa dilihat nomor BPOM-nya. Lalu perhatikan keaslian produk karena sekarang ternyata banyak sekali produk-produk skincare yang dipalsukan seperti itu. Nah, ini harus lihat keaslian produknya. Apakah memang produk skincare yang dibeli biasanya kalau di official store-nya itu pasti asli, tetapi mungkin kalau di distributor ataupun mungkin penjual-penjual eceran, nah itu harus lihat juga apakah produknya itu asli atau tidak. Lalu yang kelima, perhatikan juga expired date. Jadi tanggal kadaluarsanya diperhatikan seperti itu. Apakah skincare tersebut sudah habis masa kadaluarsanya, jadi harus dibuang. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya sayang seperti itu ya. Expired date-nya itu ternyata sudah lewat. Nah, itu meskipun sudah lewat, kadang kan mending dipakai buat tangan ataupun kaki seperti itu. Nah, itu juga hindari seperti itu. Kalau mungkin kayak sheet mask seperti itu. Jadi kemarin juga saya ternyata banyak membuang sheet mask karena expired date-nya itu sudah lewat. Nah, itu ternyata memang sudah tidak bisa lagi digunakan meskipun itu di tangan dan kulit. Tetapi kalau mau menggunakan itu bisa digunakan mungkin kayak lap-lap kaca seperti itu, lap-lap meja. Nah, itu masih bisa. Lalu perhatikan juga PAO-nya seperti itu. Jadi produk after opening, period after opening. Jadi di mana produk tersebut itu efektif ketika ada masanya seperti itu. Biasanya period after opening ini di belakang kemasan itu ada seperti label yang kayak wadah dibuka. Nah, itu ada tulisannya mungkin 3M di mana itu 3 bulan, 6M 6 bulan, 12M 12 bulan. Nah, itu yang namanya period after opening. Nah, ketika sudah lewat mungkin mungkin karena skincare-nya itu terlalu besar dan sudah lewat, itu masih bisa digunakan tetapi keefektivitasan produknya itu berkurang seperti itu. Itu yang namanya period after opening. Nah, ini harus kita perhatikan juga ketika membeli produk. Jadi tidak hanya expired date tapi juga period after openingnya. Jadi harus diperhatikan ketika sudah ada level itu. Jadi skincare itu hanya bisa efektif ketika digunakan sesuai dengan periodenya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ataupun 24 bulan. Lalu juga perhatikan cara penggunaan produk. Nah, ini juga penting terutama untuk produk-produk eksfoliasi. Nah, biasanya jenis toner
ataupun serum atau kebanyakan biasanya serum seperti itu, serum eksfoliasi itu ketika digunakan itu harus dibilas seperti itu. Ada yang harus dibilas, ada yang bisa dilanjutkan ke skincare berikutnya. Ketika memilih skincare yang setelah itu harus dibilas ya harus dibilas seperti itu. Biasanya karena ini ya ada mungkin ada efek cekit-cekit seperti itu, ataupun juga mungkin apa namanya ketika tidak dibilas itu bisa menyebabkan kemerahan, iritasi. Nah, itu harus diperhatikan cara penggunaan produk. Nah, ini untuk beberapa tips seperti itu cara menggunakan produk dan agar kulit kita itu sehat sehingga kita itu juga ini ya apa namanya tahu seperti itu kebutuhan kulit, kenali juga kulit kita agar nantinya kulit kita juga menjadi lebih sehat. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin masih ada waktu, ternyata masih 6 menit ya. Mungkin bisa di kolom chat ataupun juga bisa raise hand. Nah, ini saya juga sharing seperti itu ya. Jadi memang kulit saya itu tipe yang acne prone seperti itu. Karena saya juga punya sampingan untuk review skincare seperti itu. Kadang juga saya ini ya sering gonta-ganti skincare. Tetapi memang ketika gonta-ganti skincare karena memang sudah tahu ini ya apa namanya kulit saya seperti itu. Jadi saya ada beberapa jenis bahan yang ketika tak gunakan itu jadi breakout. Jadi saya menghindari skincare dengan bahan itu. Jadi meskipun kadang itu sebulan itu bisa ganti beberapa jenis serum seperti itu, tetapi masih tetap tidak mengalami breakout karena sudah mengenali jenis kulit seperti itu. Tetapi mungkin berbeda dengan kulit yang sensitif seperti itu ya. Jadi ketika sensitif kulitnya menggunakan skincare tipe A seperti itu malah bisa membuat breakout seperti itu. Nah, ini juga harus apa namanya diperhatikan juga. Nah, ini ada Mbak Meta tanya, Mbak izin bertanya untuk eksfoliasi usia minimal di usia berapa ya? Dimulai dari umur berapa? Karena banyak sekarang banyak skincare ramah anak, namun untuk eksfoliasi bisa dimulai dari umur berapa? Nah, untuk eksfoliasi memang disarankan itu ini ya ketika umur di atas 18 tahun seperti itu. Karena memang tadi sifatnya itu dia itu ini apa mengikis sel-sel kulit mati. Jadi semakin muda umur itu sebenarnya regenerasi kulit itu bagus seperti itu, masih bagus. Tetapi semakin bertambahnya umur, regenerasi kulit itu melambat. Jadi mungkin kita mengalami sendiri ya, mungkin saat sekolah itu kulit kita itu baik-baik saja, tetapi mungkin ketika kita sudah memiliki anak, sudah umur 30 tahun ke atas seperti itu, ternyata kok sekarang jerawat itu susah sembuh, kulit susah cerah karena tadi regenerasi kulit melambat. Jadi memang untuk anak seperti itu ataupun juga remaja itu memang tidak disarankan eksfoliasi itu ketika mungkin saat SMP seperti itu. Biasanya memang beberapa produk disarankan di atas 18 atau 19 dengan syarat tadi ya ada yang namanya eksfoliasi yang gentle seperti itu. Jadi dia tidak membuat kulit itu setelah eksfoliasi cekit-cekit seperti itu, atau bukan kulit itu tidak menjadi kemerahan. Dan biasanya untuk anak seperti itu ataupun untuk pemula itu bisa menggunakan yang pertama itu physical eksfoliasi dulu. Jadi menggunakan apa namanya tipe-tipe yang dia itu scrub, atau mungkin kalau sekarang itu sudah banyak yang dimasukkan juga ke face wash, tapi jangan sampai digunakan setiap hari seperti itu. Meskipun memang itu untuk teenager atau untuk remaja, tetapi tidak bisa digunakan setiap hari. Tetapi untuk tipe yang chemical exfoliator, bentuknya toner, bentuknya serum, itu memang digunakan di atas 18 atau 19 tahun.
Nah, itu juga sekalian ya, juga sama dengan yang namanya retinol seperti itu. Retinol itu juga tidak disarankan juga digunakan oleh remaja, tetapi mungkin kalau sekarang sudah ada retinol yang sudah stabil seperti itu, atau sekarang yang namanya juga produk-produk itu yang gentle seperti itu. Nah, itu bisa juga dimulai dari umur 20 tahun, itu untuk yang retinol. Nah, seperti itu mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin. Ya, sama-sama Mbak Meta. Nah, ini untuk apa namanya beberapa hal seperti itu ya yang harus kita apa namanya ketahui seperti itu ketika mungkin kita memilih skincare ataupun mungkin memilih produk-produk. Jadi yang pertama itu yang perlu digarisbawahi juga, bedakan juga yang namanya day cream dan juga sunscreen karena itu berbeda. Kalau day cream itu sudah ada bahan-bahan yang lain. Tadi ada bahan aktif, mungkin ada niacinamide, ada vitamin C-nya. Nah, itu tidak bisa menggantikan yang namanya dengan sunscreen seperti itu. Jadi meskipun kita menggunakan day cream, harus tetap menggunakan sunscreen. Terlebih lagi sekarang itu kan kita sering terpapar gadget ya. Meskipun itu HP, nah itu mengeluarkan blue light seperti itu. Nah, blue light itu sendiri itu juga bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan. Jadi sekarang juga sudah banyak sunscreen yang dilengkapi dengan blue light protection. Termasuk juga ketika kita masak seperti itu. Nah, masak itu juga mengeluarkan radiasi panas. Nah, itu juga kita juga perlu menggunakan sunscreen. Jadi meskipun di rumah saja seperti itu harus tetap menggunakan sunscreen sebanyak tadi 2 ruas jari untuk wajah dan juga untuk leher. Nah, juga yang perlu diperhatikan juga seperti itu juga penggunaan skincare. Jadi penggunaan skincare itu dari yang teksturnya itu cair ke teksturnya yang lebih padat. Jadi meskipun kita menggunakan sunscreen dan juga day cream seperti itu, kadang kan ada yang urutannya day cream dulu baru sunscreen. Nah, itu dilihat lagi dari teksturnya. Ketika teksturnya itu lebih kental, day creamnya itu day cream bisa digunakan di setelah sunscreen. Tetapi ketika mungkin day creamnya teksturnya itu lebih ringan dibanding dengan sunscreen, bisa digunakan sebelum sunscreen. Nah, itu cara kita dalam menggunakan produk skincare. Jadi dari yang tadi teksturnya cair ke teksturnya yang lebih kental. Nah, itu untuk apa namanya materi hari ini atau sharing saya seperti itu. Jadi jangan sampai takut dalam menggunakan skincare ya, meskipun baru mencoba seperti itu. Nah, itu mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sharing seperti itu tentang bagaimana cara merawat kulit agar lebih sehat. Saya tutup. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih banyak tadi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya tutup ada ini ya video closing